Hi, Kelly. Hei pala wargi sadayana, kumaha daramang. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Red 2. Film yang dibintangi oleh aktor Hollywood bernama Bruce Willis. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan melihat sepasang kekasih bernama Frank dan Sarah yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Frank adalah seorang agen rahasia CIA yang telah pensiun. Dia adalah sosok yang paling disegani oleh musuh-musuhnya. Bahkan, dia selalu menuntaskan semua misi mustahil seperti membunuh pimpinan teroris dan melengsarkan pemerintah di sebuah negara. Karena hal itulah, Frank selalu waspada ketika berada di luar. Dan tak lama, sahabat lama Frank yang juga mantan agen bernama Marvin, tiba-tiba muncul dan meminta bantuannya untuk menyelesaikan sebuah misi. Namun tawaran itu langsung Frank tolak karena tak ingin kekasihnya dalam bahaya. Last chance, Frank. Ketika hendak pergi dari supermarket, tiba-tiba... Never again. Ya, mobil yang Marvin kendarai tiba-tiba meledak yang langsung membuat Marvin tewas saat itu juga. Saat sedang melayat di acara pemakaman Marvin, bukannya bersedih, Frank justru menusuk jasad Marvin menggunakan jarum pentul demi memastikan kematian sahabatnya. Sekedar informasi, Marvin sudah belasan kali memalsukan kematiannya ketika masih aktif menjadi agen rahasia. Frank pun tak menyangka hal ini akan terjadi. Sebagai pria tangguh yang tak pernah menangis, kematian Marvin ternyata mampu mengguncang perasaannya. Begitu keluar dari gereja, Frank langsung dihadang oleh anggota FBI. Mereka ingin menginterogasi Frank terkait misinya di masa lalu. Dengan terpaksa Frank menurutinya, karena jika melawan, Frank akan dianggap menjadi musuh negara. Saat sedang diinterogasi FBI, tak lama muncul pria tak diundang bernama Jake. Dia adalah tangan kanan pemerintah yang juga ingin menemui Frank. Dia ke sana dengan berpura-pura sebagai pengacara. Dan alhasil... Hi, Kelly. Interrogation. Mendengar adanya kekacauan di gedung itu, petinggi FBI beserta pasukannya mencoba menghentikan Jake. Namun naas mereka semua harus dibantai oleh Jake dan anak buahnya. Ketika seorang FBI hendak membuka borgol di tangan Frank, tiba-tiba Jake langsung menanyai Frank soal proyek bernama Nightshade. Jake mengancam akan menyakiti Sarah jika ia tak mau membuka mulut. Ya, Frank pun berhasil keluar ruangan tersebut. Namun Jack tak ingin melepaskan Frank begitu saja, menyuruh semua anak buahnya untuk menangkapnya hidup-hidup. Awalnya Jack mengira Frank tak mungkin lagi bisa kabur karena sudah terpojok dan tangannya juga masih terikat borgol. Namun dugaannya itu ternyata salah. Dengan cepat Frank mengalahkan satu persatu anak buah Jack. Ketika Frank nyaris tertangkap, tiba-tiba Marvin yang ternyata masih hidup datang membantunya untuk kabur dari sana. Dan lagi-lagi ternyata si abah ini berhasil memalsukan kematiannya. Crazy. Brought the key. Fake your death. No idea what you put me through. Marvin juga berhasil menyelamatkan Sarah dari pasukan yang Jack utus ke rumahnya tadi. Sejak awal, Marvin sudah memperingatkan Frank soal kekacauan ini. Sayangnya tak didengarkan. Marvin menjelaskan semua masalah ini bermula ketika sebuah dokumen rahasia bocor ke internet. Dokumen itu menjelaskan soal proyek bernama Nightshade, sebuah misi khusus yang pernah Frank dan Marvin jalankan di tahun 1979. Frank sendiri sebenarnya sabodo teuing kalau jadi buronan pemerintah. Yang ia khawatirkan saat ini adalah keselamatan kekasihnya. Dia mencoba meyakinkan Sarah untuk bersembunyi di sebuah bengkel. Tapi Sarah yang ngeyel bersikuku ingin ikut.
Kembali ke Jack yang mendatangi seorang jenderal untuk melapor, dia mengatakan jika Frank harus ditetapkan sebagai teroris domestik oleh pemerintah karena dianggap sebagai pengkhianat negara. Sang jenderal meyakini bahwa itu masih belum cukup dan ingin menyerahkan masalah ini ke Menteri Pertahanan. Namun hal itu tidak disetujui oleh kepala intelijen bernama Davis. Alhasil Jack pun terpaksa membunuh Pak Jenderal. Jack juga meminta agar mereka mulai menyewa pembunuh bayaran terbaik asal Korea Selatan bernama Han Choi. Menurutnya hanya dia yang mampu menangkap Frank. Singkat cerita, kita diperkenalkan sosok Han yang sedang bertemu dengan seorang pimpinan mafia yang akan ia bunuh. Dalam pertemuan itu, Han tak diperbolehkan membawa peralatan apapun. Namun hal itu bukan masalah baginya, karena Han bisa membunuh targetnya menggunakan benda apa saja di sekitarnya termasuk menggunakan sebuah kertas. Han juga sangat senang saat ditugaskan untuk menangkap Frank karena ia sudah sejak lama menyimpan dendam padanya. Di tempat lain, pimpinan intelijen Inggris akhirnya mengetahui soal bocornya Project Nightshade. Seperti halnya Amerika, ia juga memerintahkan seorang pembunuh bayaran bernama Victoria untuk menangkap Frank. Awalnya Victoria ingin menolak tawaran tersebut, karena sebenarnya Frank adalah teman baiknya dan sekaligus pensiunan dari MI6. Namun dia akan dianggap musuh negara jika menolak tawaran tersebut. Dengan terpaksa ia pun menerima tawaran itu. Kembali ke Marpin yang telah menculik seorang petinggi militer untuk menjelaskan apa itu sebenarnya Project Nightshade. Dan ternyata saat Amerika dan Soviet perang dingin dulu, seorang ilmuwan berhasil menciptakan sebuah bom nuklir tercanggih. Bom itu dulu dibawa ke Soviet sebagai perjanjian damai. Namun senjata itu tiba-tiba hilang entah kemana. Saat ini orang-orang percaya kalau Frank dan Marpin mengetahui keberadaan nuklir tersebut karena dulu mereka lah yang ditugaskan untuk mengawal si ilmuwan itu. Masalahnya, Frank bilang si ilmuwan itu sudah lama mati dibunuh oleh intelijen Soviet. Mereka akhirnya mencari orang yang menyebarkan informasi Nightshade di internet. Menurut Frank, kemungkinan pelakunya adalah seorang pria bernama Prog. Bersama dengan itu, Victoria menelpon dan mengabarkan soal misi yang ia terima dari pemerintah Inggris. Ia juga mengatakan nyawa Frank dalam bahaya karena musuh bebuyutannya yaitu Han saat ini sudah mulai bergerak memburunya. Dan benar saja, saat ini asisten Han mulai melacak keberadaan Frank. Menggunakan jet pribadinya, Han terbang ke kota di mana Frank dan timnya sedang menginap. Begitu tiba di sana, salah satu asistennya mengabarkan kalau ia telah memasang beberapa kamera CCTV di kamar tempat Frank menginap. Namun ternyata itu hanyalah jebakan, karena Frank sejak awal mengincar jet pribadi milik Han. Daripada kabur, Frank dan Marpin ternyata memanfaatkan kedatangan musuhnya itu untuk mencuri jet pribadinya. Menggunakan jet pribadi milik Han, mereka terbang ke Paris ke kota di mana Prog berada. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang intelijen Rusia bernama Miranda. Miranda ternyata mantan Frank. Bahkan menurut Marpin, sampai saat ini Frank masih tak bisa menolak godaan wanita di hadapannya itu. Miranda mengungkapkan kalau pemerintah Rusia ingin bekerja sama dengannya demi menemukan bom nuklir tersebut. Sebagai gantinya, ia berjanji tak akan menangkap dan menyerahkan Frank ke pihak Interpol. Sesuai perkiraan Marpin, sekali lagi Frank tak bisa menolak tawaran mantan kekasihnya itu. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan Prog. Prog adalah orang yang hidup dari menjual informasi rahasia militer dari berbagai negara. Dan saat itu, ia sedang berada di sebuah restoran. Look, I don't think you know Setelah Marpin memastikan kalau target mereka sudah sesuai, Frank dan yang lainnya ikut masuk ke dalam. Prog pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam melarikan diri, sehingga Frank mengingatkan agar Sarah jangan sampai melihat matanya secara langsung. Sarah pun ngeyel dan akhirnya
Setelah melepaskan tembakan, Prog berhasil kabur dengan merebut motor cross milik orang lain yang melintas. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Miranda pun datang dengan mengendarai mobil supercar untuk mengejarnya. Di sisi lain, ternyata Sarah yang cemburu pun tak mau kalah oleh Miranda. Ia pun mengejar Prog dengan mobil lain bersama Marvin secara ugal-ugalan. Yang alhasil, Sarah dan Marvin harus terjebak di gang sempit. Dan mereka pun akhirnya berhasil menangkap Prog. Frank dan yang lainnya langsung melakukan intimidasi kepada Prog agar mau membuka mulut di mana dia menyembunyikan file rahasia tentang Project Nightshade. Sayangnya tak satu pun dari mereka yang mampu membuat Prog buka mulut. Hingga akhirnya Sarah berinisiatif untuk merayu Prog dengan menggoda dan menciumnya. Dan tanpa yang lain sangka, cara Sarah ternyata berhasil membuat Prog untuk buka mulut. What? A woman. Singkat cerita, mereka bertiga pun tiba di kamar hotel. Frank yang tahu jika Sarah sedang cemburu buta pun hendak mengajaknya keluar untuk makan malam berdua. Namun baru saja basa-basi, tiba-tiba Miranda datang dan meminta Frank untuk ikut dengannya. Marvin sempat memperingati Frank untuk jangan mau ikut karena bisa jadi itu adalah sebuah jebakan seperti yang terjadi di masa lalu. Dan benar, ternyata Miranda berencana untuk merebut kunci deposit box yang tadi Prog berikan. Ia ingin menguasai file rahasia itu sendirian. Frank tak menyangka kalau minumannya sudah diracuni yang membuat tubuh Frank sama sekali tak bisa digerakkan. Sarah yang kesal memanfaatkan kondisi tersebut untuk melampiaskan kekesalannya. Untungnya Marvin yang sudah mengetahui hal ini akan terjadi, menukar kunci deposit box tersebut dengan milik orang lain sebelum memberikannya kepada Frank. Keesokan paginya setelah Frank sudah pulih total, Marvin mengajaknya untuk jalan-jalan dan tiba-tiba... Okay. So, you tell me. Ya, Han muncul dan membrondol tembakan secara membabi buta. Karena tak terima, jet pribadinya telah Frank curi. Where's my plane? Untungnya Marvin selalu membawa sebuah dinamit di sakunya untuk dia gunakan saat kondisi darurat. Hingga mereka bisa memanfaatkannya untuk kabur dari sana. Keesokan paginya, ketika mereka ke bank untuk membuka deposit box, mereka sempat berpapasan dengan Miranda yang terlihat sedang ditahan oleh polisi. Ternyata kunci deposit box yang Marvin berikan kemarin merupakan milik salah satu pimpinan teroris berbahaya. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mendapatkan file mengenai Nightshade tersebut. Di dalam berkas itu tertulis jelas kalau ada orang yang mengetahui di mana nuklir itu disimpan. Dan sampai saat ini, orang tersebut disembunyikan oleh pemerintah Inggris. Tanpa buang waktu, Frank dan timnya langsung berangkat menuju London. Sayangnya ketika baru memasuki perbatasan Inggris, Victoria tiba-tiba muncul untuk menuntaskan misinya. Victoria ternyata datang untuk menyelamatkan mereka dengan cara memalsukan kematian Frank dan kawan-kawannya. Di dalam mobil yang terbakar itu sudah terdapat 4 jasad yang kebetulan Victoria simpan untuk digunakan di situasi seperti ini. Sesampainya di London, orang yang mereka cari ternyata ditahan di sebuah penjara sekaligus rumah sakit jiwa bernama ICE. Untuk masuk ke sana, Victoria kemudian berpura-pura sebagai orang gila. Victoria pun berhasil mengelabui semua perawat dan membuat Frank bisa masuk dengan leluasa. Orang yang mereka cari ternyata pasien khusus yang mengalami kelainan jiwa. Ia bahkan dikurung di sebuah ruangan tersendiri. Tapi begitu Frank melihat orang itu, ia pun kaget bukan main. Karena dia adalah ilmuwan pencipta bom nuklir yang harusnya sudah mati 32 tahun yang lalu. Ternyata selama ini pemerintah Inggris menyembunyikan kematian dan keberadaan Dr. Bailey. Otak Dr. Bailey tak berfungsi dengan normal akibat rutin disuntikan obat khusus. Sehingga mereka terpaksa membuatnya jatuh pingsan agar mudah dibawa kabur. Dan yang anehnya adalah mengapa pemerintah Inggris menyembunyikan keberadaan Dr. Bailey selama ini? Lalu apa tujuannya?
Kemudian supaya Frank bisa keluar dengan selamat, lagi-lagi Victoria memancing seluruh penjaga untuk menangkapnya. Dan kabar mengenai Dr. Bailey yang masih hidup ternyata sudah sampai ke telinga Davis. Ia menyuruh Jake untuk melakukan tindakan apapun demi mencegah bom nuklir itu jatuh ke tangan negara lain. Lalu Frank dan teman-temannya sendiri terbang ke Rusia. Untuk masuk ke sana, Frank meminta bantuan teman lamanya yang bernama Ivan. Frank datang ke Rusia untuk menemukan bom nuklir yang diincar oleh semua orang. Sayangnya lokasi dari bom itu hanya diketahui Dr. Bailey. Jadi mereka harus menunggu hingga ingatan si dokter kembali normal. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menyelinap masuk ke kota Moskow. Namun tiba-tiba Han kembali muncul untuk balas dendam. Frank yang tak kehabisan ide ketika Han sibuk menghajar para polisi, ia langsung memborgol tangan Han ke lemari pendingin. Frank juga memanggil bantuan polisi lainnya menggunakan HT polisi di sana. Alhasil, Han dikepung dari berbagai arah. Namun bukannya menyerahkan diri, Han justru menghajar semua polisi di sana. Malam harinya ingatan Dr. Bailey mulai pulih, dirinya bahkan sudah yakin di mana bom nuklir itu dia sembunyikan. Keesokan paginya mereka semua pergi ke lokasi yang dimaksud. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya Dr. Bailey ingat betul kalau bom nuklir itu ternyata ia simpan di istana presiden. Masalahnya untuk masuk ke sana tidaklah mudah. Untungnya Dr. Bailey tahu sebuah jalur rahasia untuk masuk ke sana. Beralih ke Victoria yang sedang diinterogasi oleh pimpinan MI6, di sana kepala intelijen menunjukkan bukti mengejutkan soal mengapa Dr. Bailey dipenjara selama 32 tahun. Melihat fakta itu, Victoria jadi merasa nyawa Frank dalam bahaya. Untung saja begitu akan dieksekusi, diam-diam ia kembali berhasil melepaskan diri. Balik lagi ke Frank dan timnya yang sedang menyisiri terowongan rahasia menuju istana presiden. Ternyata setelah 32 tahun, ujung terowongan itu sudah ditutupi dengan beton. Mereka kemudian terpaksa meledakkan dinding penghalangnya menggunakan sebuah bom. Dan lubang akibat ledakan tadi menjadi masalah jika diketahui para penjaga. Untuk itu, Sarah kemudian ditugaskan untuk berjaga di depan ruangan hingga mereka semua berhasil menemukan bom nuklir yang mereka cari. Frank sebenarnya khawatir jika penyamaran pacarnya itu terbongkar, tapi mereka tak punya pilihan lain. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan bom nuklir tersebut. Diketahui juga bom nuklir buatan Dr. Bailey ini tak memancarkan radiasi sama sekali, sehingga walaupun sudah 32 tahun, tak satu pun orang yang berhasil menemukannya. Dan tak lama masalah pun muncul ketika Miranda tiba-tiba memergoki mereka. Ternyata sejak tadi ia sudah menyadari kehadiran Frank. Namun di sini Frank meyakinkan agar bom nuklir tersebut dimusnahkan karena tak satu pun negara yang pantas menyimpannya. Di waktu yang sama, salah satu tentara Rusia mencoba mengajak Sarah untuk berkenalan. Karena keterbatasan bahasa, Sarah cuma bisa pelanga-pelongo. Sarah pun berinisiatif mengajak tentara itu berciuman agar tak banyak bertanya padanya. Untungnya tak lama kemudian Frank datang. Dia pun sempat emosi melihat pacarnya ciuman dengan laki-laki lain. Tapi tak ada waktu untuk bertengkar karena mereka semua harus segera kabur dari sana untuk merayakan keberhasilan misi tadi. You have to explain this to me. More success. Success. Nostrovia! Будем... Dan tiba-tiba Victoria mengabari Frank soal fakta mengejutkan. Ternyata alasan Dr. Bailey ditahan selama 32 tahun karena dia berencana untuk meledakkan bom nuklir tersebut. Sayangnya peringatan Victoria sudah tak berguna karena Dr. Bailey sudah menduga cepat atau lambat Frank akan mengetahui kebenaran masa lalunya. Dr. Bailey juga diam-diam menghubungi Jake dan menawarkan kerjasama. Well done, Bailey. Thanks. Pick up the guns. Yes, it is time. Agents to nuclear terrorists. Begitu sampai di landasan, Jake langsung berkhianat. Sejak awal ia hanya menginginkan bom tersebut. Pemerintah Amerika juga berencana untuk mengurung Dr. Bailey di sebuah fasilitas khusus sama seperti yang Inggris pernah lakukan padanya. Namun anehnya, walaupun sudah dikhianati, Dr. Bailey terlihat sangat tenang. Ternyata dia sudah menduga hal ini akan terjadi.
Di tengah-tengah penerbangan, Dr. Belly berhasil melepaskan diri. Dia berencana untuk membunuh semua orang di pesawat itu menggunakan gas beracun. Gas mematikan itu sendiri tak berefek ke tubuh Dr. Belly karena ia memiliki obat penawarnya. Di tempat lain, Frank dan yang lainnya sedang bersiap untuk dieksekusi. Pemerintah Rusia menganggap kalau mereka lah yang membunuh Miranda. Untungnya, di saat-saat terakhir, Victoria dan Ivan muncul lalu membebaskan mereka semua dari kejauhan. Saat akan menaiki pesawat, Ivan mengatakan jika pesawat yang ditumpangi Dr. Belly mendarat darurat di London. Dan tak diduga, si dokter juga berencana untuk menjual bomnya ke pemerintah Iran. Tanpa membuang waktu, Frank dan timnya langsung bersiap-siap untuk berangkat ke London. Namun, saat akan mengisi bahan bakar, tiba-tiba Han muncul. Han yang masih menyimpan dendam ke Frank karena dulu sewaktu masih menjadi agen khusus Korea, Frank pernah menjebaknya. Yang akibat ulahnya itu, Han dianggap pengkhianat oleh negaranya sendiri. Dan sejak itulah Han memulai karirnya sebagai pembunuh bayaran. Frank yang mengetahui jika Han sebenarnya orang baik, di tengah pertarungan ia mencoba meyakinkannya bahwa ada sebuah bom nuklir yang siap meledak di tengah kota London, yang akan menewaskan sedikitnya 11 juta jiwa jika mereka tidak segera menghentikannya. Di dalam pesawat, semuanya sempat kaget saat melihat Han ikut naik ke pesawat, apalagi sejak awal sebenarnya pesawat itu adalah miliknya. Berdasarkan informasi, Dr. Belly bersembunyi di kantor kedutaan besar Iran yang terletak di tengah kota London. Untuk masuk ke sana, mereka terpaksa menggunakan Sarah sebagai umpan. I know this won't be easy for you, but don't worry, okay? Sebelum melakukan aksinya, Frank sempat memberikan Sarah sebuah pistol. Dan rencana pun dimulai, yang mana di restoran itu sudah ada pejabat asal Iran. Melihat Sarah yang menangis ditinggal kekasihnya, pejabat itu langsung mendekat dan mengajaknya berkenalan. Saat ada kesempatan, Sarah langsung menyuntikkan sebuah racun mematikan ke tubuhnya. Jika si pejabat menginginkan obat penawarnya, maka ia harus membantu Sarah masuk ke kantor kedutaan besar Iran. Di saat yang sama, kita diperlihatkan Dr. Belly yang sedang bertransaksi dengan para petinggi negara Iran. Bomnya pun dibeli dengan nilai yang sangat fantastis. Dia juga sengaja membiarkan Jack hidup sebagai bukti ke orang Iran bahwa ia memang mengkhianati negaranya. Saat semua lengah, Dr. Belly malah membunuh semua orang yang berada di ruangan tersebut. Karena sejak awal ia berencana untuk meledakkan bom nuklir itu di sana. Dr. Belly mengatakan 32 tahun lalu anak dan istrinya mati imbas dari perang dingin antar negara. Dan sekarang ia ingin balas dendam dengan menciptakan peperangan. Akhirnya Sarah berhasil masuk ke kedubes tanpa pemeriksaan. Di dalam, ia berpapasan dengan Marvin yang sudah menunggunya di sana dan memberikannya sebuah amplop. Ternyata amplop itu berisi bom kecil yang akan Marvin gunakan untuk meledakkan semua saluran air di sana. Dan saat itu terjadi, mereka pun memanggil tukang ledeng untuk memperbaikinya. Di waktu yang tepat, Frank dan Han yang sudah menyamar menjadi petugas ledeng pun segera masuk ke sana. Sayangnya, begitu mereka berhasil masuk ke sana, bom nuklir itu ternyata sudah aktif. Marvin yang ahli dalam merakit bom tampak kebingungan ketika akan menjinakkan bom tersebut. Kemudian Victoria ditugaskan untuk memastikan jangan sampai Dr. Belly berhasil kabur keluar dari gedung itu. Akibat suara tembakan di lantai bawah, kini penyamaran mereka semua terbongkar dan adu tembak pun terjadi. Tiba-tiba Dr. Belly muncul dan berhasil membawa Sarah. Kemudian Han dan Victoria mencoba mengejar Dr. Belly menggunakan mobil sport. Namun mereka juga dibuntuti oleh pasukan keamanan Iran. Sedangkan Frank dan Marvin memutuskan untuk melakukan pengejaran menggunakan helikopter yang kebetulan terparkir di samping gedung itu. Sepanjang penerbangan, Marvin mencoba menetralkan bom di pangkuannya. Namun itu semua sia-sia. 30 menit tersisa sebelum bom itu meledak, hingga membuat keadaan semakin memanas.
kembali ke Han dan Victoria yang tak berhenti dikejar oleh pasukan Iran. Mereka berinisiatif untuk memberikan serangan balasan. Sayangnya saat aksi saling tembak, salah satu peluru malah nyasar dan mengenai pilot helikopter yang sedang prank tumpangi. Dr. Belly yang kabur menuju bandara, otomatis helikopter prank tak bisa terbang bebas di area tersebut. Rumitnya lagi karena si pilotnya tadi sudah mati, helikopter mereka kini tak bisa dikendalikan dan akhirnya harus terjatuh. Tersisa 15 menit sebelum bom itu meledak, Prank segera mencuri mobil petugas bandara dan menyusul ke tempat parkiran pesawat. Dia yakin saat ini Dr. Belly pasti sudah bersiap-siap untuk lepas landas. Namun begitu Prank naik ke pesawat, ternyata Dr. Belly sudah bersiap untuk menembak kepala Sarah dan membuat Prank tak berkutik ketika nyawa kekasihnya dalam bahaya. Go to your golden warrior. Ah, so sweet dreams. Dan akhirnya Dr. Belly berhasil lepas landas meninggalkan Prank dan teman-temannya di landasan. Marvin dan yang lainnya sudah bersiap untuk menerima kematian mereka karena 3 menit lagi bom itu akan meledak. Namun di tengah penerbangan tiba-tiba Dr. Belly menyadari kalau ada suara aneh dari balik kokpit. Yang ternyata sebelum masuk menyelamatkan Sarah tadi, diam-diam Prank berhenti sejenak dan menaruh bom itu di balik kokpit. Tak satu pun dari mereka yang menyadari aksinya. Semuanya pun bersyukur dengan aksi jenius Prank. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Han karena jet pribadinya kini ikut hancur berkeping-keping. Dan film pun tamat. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya guys. Selanjutnya film apa nih kira-kira? Komen ya. Saya Chris pamit undur diri dan sampai jumpa di film-film selanjutnya. Assalamualaikum.